Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah filsafat, kita akan membahas mengenai epistemologi. Tentunya materi ini adalah lanjutan daripada pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas mengenai ontologi. Nah, ada beberapa pokok bahasan mengenai epistemologi. Perlu diketahui bahwa kajian dalam epistemologi dalam filsafat merupakan kajian yang sangat luas sehingga kita batasi dalam beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai definisi, yang kedua bagaimana cara memperoleh kebenaran, kemudian sumber-sumber pengetahuan, kemudian bagaimana pemerolehan pengetahuan dalam perspektif epistemologi Islam, dan jenis-jenis daripada epistemologi itu sendiri. Pertama kita akan membahas mengenai definisi epistemologi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa epistemologi dan filsafat, khususnya secara umum filsafat berasal dari Yunani, maka pengambilan istilah epistemologi pun diambil dari bahasa Yunani. Secara epistemologi berasal dari dua kata epistem dan logos yang artinya adalah pengetahuan. Perlu dipahami bahwa pengetahuan di sini bermakna knowledge, bukan science. Nah, maka oleh karenanya secara etimologi, epistemologi membahas the theory of knowledge, teori mengenai pengetahuan. Maka yang dikaji dalam kajian epistemologi adalah seperti bagaimana manusia bisa memperoleh pengetahuannya, kemudian bagaimana hubungan antara subjek dan objek dalam pengetahuan, antara yang mengetahui dan yang diketahui, kemudian apa saja sumber-sumber pengetahuan, kemudian seperti apa ketika pengetahuan itu dikatakan sebagai valid atau dikatakan benar. Oleh karenanya secara terminologi bahwa menurut Honex bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas sifat dasar, sumber, dan validalitas pengetahuan. Artinya tidak hanya sebatas pengetahuan ini tidak hanya dalam konteks ilmu pengetahuan, tetapi umum termasuk dalam membahas mengenai realitas. Maka itu yang kemudian dikatakan bahwa epistemologi sebagai salah satu upaya evaluatif dan kritis tentang pengetahuan atau knowledge manusia. Jadi segala sesuatunya dalam segala lingkup kehidupan manusia ada sesuatu realitas di mana bagaimana manusia, di mana kita bisa memahami realitas tersebut. Nah, ini pembahasan mengenai epistemologi. Kalau kemarin kita mengatakan apa itu gitu ya, realitas itu apa, kemudian kita memahami hakikat itu seperti apa. Nah ini untuk menjelaskan, udah kita tahu bahwa manusia itu perlu ilmu, karena ilmu itu bisa menjadikan jalan atau guide pedoman bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana memperoleh ilmu yang benar? Dari mana ilmu itu misalkan diperoleh? Oke, kita tahu bahwa manusia punya problem, punya persoalan. Nah, bagaimana kita mengetahui persoalannya? Kemudian bagaimana cara atau solusi dalam memecahkan persoalan tersebut? Nah, ini perlu ada tahapan-tahapan kritis, ada pemikiran-pemikiran di mana kita bisa menyelesaikan problem tersebut. Nah, ini salah satu hal yang dibahas secara garis besar, secara universal dalam kajian epistemologi. Jadi segala sesuatu knowledge itu bisa menjadi bahan atau menjadi membahas itu pembahasan dalam kajian epistemologi. Jadi bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, kemudian bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar, kemudian bagaimana manusia bisa menyelesaikan problem, persoalan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, maka kita harus mengetahui dulu sumber pengetahuan itu dari mana. Nah, ada kajian filsafat klasik, di sini ada dua tokoh sentral antara Plato dan Plato dan Aristoteles yang mengatakan bahwa ya sumber pengetahuan itu rasio.
maka perlu adanya pemikiran, maka perlu adanya logika yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari rasio ini diinspirasi oleh Plato. Nah, yang kemudian diikuti oleh para pemikir modern yang alirannya disebut dengan rasionalisme seperti Descartes, Spinoza, Leibniz. Nah, sementara ada kubu lain, padahal ini gurunya ya, Aristoteles itu gurunya Plato, yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman atau empirisme, maka nanti disebut dengan idealism. Nah, empiris ini diikuti oleh para pemikir setelahnya seperti Francis Bacon, John Locke, Berkeley, dan David Hume. Nah, mereka mengatakan bahwa ya sumber pengetahuan itu yang pertama dari pengalaman. Pengalaman itu bisa menjadi sumber pengetahuan. Kita bisa tahu karena kita mengalami. Sementara enggak, kita nggak perlu mengalami tapi cukup dengan rasional. Kita tahu kalau misalkan mendung ya hujan. Nah, dari mana? Ya karena ada tumpukan-tumpukan gumpalan-gumpalan air yang ketika dia terkena awan maka akan jatuh hujan. Kita tahu bahwa segitiga sama sisi itu 90 derajat. Lah, coba buktikan kalau segitiga masih sisi itu segitiga siku-siku itu 90 derajat, apa harus dihitung atau harus diukur ya. Kalau menurut rasionalisme ya udah nggak perlu karena itu sudah pasti. Maka ini pandangan mengenai sumber pengetahuan dalam kajian klasik menurut Plato dan Aristoteles. Nah, sementara sumber lain menurut Hospers yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan tidak hanya sebatas itu. Ada yang kita misalkan orang yang beragama ya punya revelation, yakni wahyu itu sebagai sumber pengetahuan. Kemudian para nabi yang dipercaya, para nabi yang mendapat wahyu itu authority, dia dikatakan sebagai sumber pengetahuan. Maka dari sanalah kita memperoleh informasi. Yang kedua adalah persepsi atau pengamat indrawi. Nah, ini sama halnya bahwa kita bisa mengetahui karena apa? Karena kita melihat, karena kita mendengar, karena kita merasa. Maka di sini empirisme tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Plato. Kemudian ada pengetahuan karena kita memori, ada ingatan yang tersimpan, ada pengalaman-pengalaman yang terekam dalam benak kita sehingga kita mengetahui. Kemudian ada rasional. Rasional ini dari akal, nalar, makanya logika dalam kajian filsafat merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting di mana cara berpikir yang sistematis gitu kan, kemudian cara berpikir yang mendalam, kemudian berpikir runtut tadi sistematis bisa memperoleh jawaban-jawaban yang valid, kemudian bisa mengantarkan kita dalam berpikir kritis. Nah, ini maka reason, penalaran itu juga menjadikan bagian daripada sumber pengetahuan. Jadi nggak perlu misalkan misalkan gini, cara membedakan antara empirisme dengan rasionalisme. Anda tahu misalkan itu banjir. Kira-kira kalau saya jalan ke situ banjirnya 30 cm misalkan, kira-kira saya pakai celana pendek gitu ya, pendek di bawah lutut, pendek di atas lutut, mohon maaf, kemudian mau berjalan ke situ, ke genangan air, itu kira-kira kebanjiran basah nggak ya celananya gitu. Tapi banjirnya 30 cm, nggak usah pakai percobaan. Oh, oke, saya mau nyoba deh, kira-kira banjir nggak jalan. Oh, ternyata nggak basah karena cuma 30 cm. Nah, itu empirisme yakin setelah dia dicoba dulu, tapi rasional lah ya nggak bakal basah, uang itu cuma 30 cm sementara dia tinggi, kemudian celananya juga di atas lutut, ya nggak bakal kebasahan. Nah, ini membedakan antara dengan reason dan tadi indrawi atau dengan melalui empiris pengalaman. Kemudian introspeksi. Nah, menurut Hospers, introspeksi sendiri merupakan bagian daripada sumber pengetahuan, di mana ini yang kemudian ada salah seorang psikolog ya, Sigmund Freud, yang mengatakan bahwa ya salah satu dialog dengan diri kita sendiri itu yang kemudian bisa membukakan jalan ke kita untuk memperoleh kebenaran. Dalam artian apa? Ketika kita sudah melakukan hal yang kemudian, oh ternyata nggak baik ya, oh kalau itu nggak baik maka saya nggak harus ngelakuin lagi, maka saya harus melakukan hal yang lain. Nah, ini yang dikatakan dengan
introspeksi. Jadi introspeksi terhadap pengalaman atau refleksi kehidupan atau pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan baik itu yang recent maupun empirik yang pernah dialami bisa menjadi bagian daripada sumber pengetahuan. Nah, selanjutnya ada intuisi. Nah, ini menarik karena banyak para pemikir-pemikir termasuk para filosof barat yang tidak menerima intuisi sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber pengetahuan. Yaitu kan hanya kajian intuitif, bisa jadi salah, bisa jadi enggak gitu. Karena ini kaitannya dengan tadi spiritual, dengan rohani, bahwa intuisi itu merupakan kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan secara tiba-tiba. Kalau biasanya dalam bahasa kita dikatakan laduni, tapi perlu dipahami bahwa laduni itu bukan dia tidak berikhtiar, dia tidak berupaya, tetapi itu adalah endapan-endapan pengetahuan, proses yang dia lewati sampai akhirnya tiba-tiba ternyata yang dulu saya pikirin tuh ini ya. Jadi ada endapan-endapan memori dulu yang dia peroleh. Nah, kalau dalam bahasa agama, intuisi ini juga pun tidak sembarangan orang. Artinya mereka yang kemudian ada istilah dalam tasawuf itu riyadhah. Nah, makanya intuisi sebagai epistemologi Islam, ini dipakai dalam kajian-kajian Islam seperti tasawuf misalkan. Nah, ini sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya ada teori-teori kebenaran yang mana kita sudah tahu sumber pengetahuan, tapi bagaimana kita akan mengatakan bahwa pengetahuan itu yang kita peroleh itu benar. Nah, realitas itu nyata. Nah, maka dalam kajian filsafat ada beberapa teori. Yang pertama koherensi, korespondensi, pragmatis, dan paradigmatis atau konsensus. Nah, apa kebenaran? Bagaimana cara menjawab kita kebenaran? Terus bagaimana kriteria kebenaran tersebut? Yang pertama ada koherensi. Jadi kesesuaian, sesuatu dikatakan benar ketika sesuai dengan apa yang dinyatakan dengan realitas. Nah, kalau misalkan dia bertolak belakang, maka tidak sesuai. Bumi ini bulat. Oh iya, ternyata sudah diteliti antara ungkapan dengan realitas ternyata sama. Semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180. Nah, biasanya koherensi ini memang terkait dengan hal-hal yang pasti. Contoh 2, manusia membutuhkan air. Ada nggak manusia yang bisa hidup tanpa air? Nah, maka biasanya koherensi ini dipakai dalam silogisme. Maka kenapa koherensi ini nanti dibahas mengenai logika. Teman-teman dulu telah belajar matematika, telah mengenal bahasa. Di dalamnya ada silogisme, di mana di dalamnya menentukan kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Nah, selanjutnya ada yang kedua korespondensi. Nah, bedanya korespondensi itu kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan yang didukung dengan bukti empiris. Misalkan semua besi dipanaskan akan menuai. Oh, ini perlu ada coba dites dulu, benar nggak kalau menuai? Jakarta adalah ibu kota negara RI. Nah, ini korespondensi. Oh, ternyata sesuai ya, memang ibu kota negara Indonesia sampai saat ini adalah masih Jakarta. Nah, pragmatis tidak hanya memandang sesuai apa pernyataan dengan sistem berpikir yang runtut, kesimpulan itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Kalau korespondensi, pernyataan itu sesuai dengan realita yang ada. Tidak hanya itu, tapi pragmatis bahwa kebenaran itu dinyatakan ketika itu memberikan manfaat dan kegunaan terhadap orang banyak. Maka tidak hanya korespondensi dan koherensi, tetapi ada perbuatan yang ditindaklanjuti yang memberikan kemanfaatan. Nah, semua besi akan dipanaskan. Contoh, semua besi bila dipanaskan akan menuai. Oke, tapi akan menuai. Besi itu akan bermanfaat. Nah, benar, akan bermanfaat besi itu ketika memiliki manfaat bagi manusia yang bisa digunakan oleh kehidupan manusia. Nah, ini yang sering di postmodern ya, apalagi di era post-trust seperti saat ini, bahwa kebenaran itu ada kebenaran yang disepakati oleh bersama. Maka ada istilah kebaikan yang dilakukan sendiri itu bisa jadi salah dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh berjamaah bisa jadi benar. Maka untuk mengatakan konsensus yang benar itu perlu adanya tadi keterpahaman, objeknya jelas, validalitasnya jelas, itu benar.
kemudian ada dialog, ide, kemudian kejujuran bahwa ini memang benar, kemudian kita tidak bisa memanipulasi kesalahan kemudian menjadi sebuah kebenaran. Nah ini dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sementara dalam epistemologi Islam, proses pemperolehan kebenaran itu ada dengan metode burhani, al-aqlu, bayani, an-nasu, dan irfani al-thawq. Nah, kalau tadi korespondensi, koherensi, kemudian pragmatisme, kemudian ada paradigmatik. Nah, di Islam juga dia punya jalannya sendiri yang disebut dengan al-bayani. Jadi kebenaran-kebenaran yang didasarkan kepada teks. Kalau tadi yang dikatakan dengan revelation. Jadi kebenaran-kebenaran teks yang diyakini oleh agama. Nah, ini biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu nas. Makanya identik dengan kajian-kajian nas. Nah, penting dalam mendukung argumen rasional. Kita punya argumen rasional lewat al-burhani. Burhani itu al-akal. Maka dalam Islam tidak bisa dipisahkan antara an-nas dan al-akal, tapi keduanya adalah menjadi satu kesatuan. Kita tidak bisa, oh enggak, itu kajiannya dalam mengkaji Al-Quran kita nggak butuh akal, cukup dengan dalil. Tidak bisa, karena untuk memahami ayat-ayat Al-Quran kita juga perlu logika. Kita juga tidak lepas, udah kita rasional aja, lepas dari teks untuk mengcounter, kemudian untuk membuktikan bahwa pikiran ini, saya manusia kan terbatas, dalam artian pikiran satu sama lain bisa berbeda-beda, tapi punya guideline-nya, punya petunjuknya itu lewat nas. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Maka kajian-kajian teks itu biasanya lewat pendekatan bayani, kemudian kayak logika, silogisme, kemudian mantik, filsafat, lewat al-akal. Jadi, nah, keduanya tidak bisa dipisahkan bahwa antara nas dan akal itu saling menguatkan. Bahwa di mana keimanan kita lewat yakin, al-imannya itu didukung dengan dalil-dalil rasional. Nah, ini yang terakhir adalah irfani al-thawq. Jadi pengetahuan lewat teosofi atau pengetahuan lewat intuisi. Dia kalau tadi burhani sumbernya titik beratnya pada akal, bayani titik beratnya pada nas, irfani titik beratnya pada hati, perasaan. Maka tasawuf dengan berbagai macam epistemologinya, kemudian dengan berbagai macam kajiannya, kebenarannya, hal-hal yang di satu sisi mungkin dianggap tidak rasional, tetapi itu bisa dibuktikan. Karena apa? Karena itu dialami oleh semua orang, dan orang-orang yang merasakan tadi intimitas, kedekatan dengan Tuhan. Nah, ada beberapa jenis dan epistemologi yang digunakan di Barat. Yang pertama, epistemologi metafisis. Ini membahas realitas bahwa pandangan ini diinisiasi oleh Plato ketika melihat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini, bahwa Plato, Hegel berpendapat pengetahuan itu bertolak dari pandangan metafisik. Jadi yang tidak nampak dulu kemudian dia pikirkan, oh ternyata benar ya, manusia itu ya ada ruh, tapi ruh ini nggak mungkin ada tanpa adanya jasadnya manusia. Nah, ini berawal di latar belakangnya dari hal-hal yang metafisik. Nah, berbeda dengan dengan René Descartes yang mengatakan bahwa epistemologi itu harus berasal dari keraguan-raguan. Jadi, bagaimana kita bisa memperoleh sebuah kebenaran? Ditanyakan dulu, diragukan dulu, disangsikan segala sesuatu sehingga kita mencari tahu. Nah, makanya dia terkenal dengan salah satu quotes-nya, Cargito ego sum, aku berpikir maka aku ada. Dia menyaksikan semuanya, segala sesuatu disaksikan, sampai akhirnya aku tuh sebenarnya ada nggak sih, apa aku ini hanya imitasi dari pikiran aku sendiri. Nah, semua diragukan. Nah, dia meyakini bahwa adanya dirinya ketika dia berpikir. Nah, ini panjang kalau bahas konsep dari cogito ergo sum. Nah, kemudian epistemologi kritis ini diinisiasi oleh Immanuel Kant, bahwa Immanuel mengatakan nggak bisa dong, dia mengkritik ya, masa ia harus rasionalisme saja, empirisme saja, tetapi itu dipadukan keduanya dalam memperoleh pengetahuan itu perlu critical theory, menggabungkan antara rasionalisme dan rasionalisme dan empirisme. Pengetahuan tidak hanya dengan logika, tapi harus ada pembuktian. Begitu juga pembuktian juga harus mempunyai landasan teoritis rasional yang kuat. Nah, ini digunakan di dalam berbagai macam kajian saat ini, di semua diskursus
dengan pendekatan critical theory, baik sosiologi, kajian gender dan lain sebagainya dengan pendekatan epistemologi kritis. Mungkin itu teman-teman tambahan dari penjelasan saya untuk pertemuan hari